Ini kan kebiasaan ini kalau di dunia lawak ya sebenarnya. Udah nggak boleh ada perbedaan usia begitu kita di atas panggung. Berarti bukan favorit ya pada saat itu? Bukan, ya, bukan. Karena nggak bisa kalau kotor air udah nggak bisa dikasih favorit. Harus yang bersih dulu. Kan kolam renang ya? Ya. Kalau nggak di rumah Disi bisa aja nih Bu kita papain kan? Nah, di situ mulai ketemu yang namanya chemistry itu. Padahal siarannya hari Rabu pada saat itu. Bukan kemis. Bukan kemis. Tapi waktu dulu tuh kita ternyata pas lagi acara ini yang agak paling bandel itu grup aku tuh paling bandel. Kenapa? Proyek Pi gambarnya monyet. Proses dari otaknya otak, kita seperti hati. itu, bertanya lagi, bener nggak sih ini yang ini? Nah, makanya ada muncul tuh dari mulai simpati, kita tuh tadinya kan kita simpati nih. Ada. Nah, boleh dia mau ngomong provider, gua males nih. Nggak ada apa. Kan cuman tinggal Samsung, terus sama apa lagi iPhone. Udah yang bersaingnya di kelas menengahnya udah mulai perusahaan-perusahaan Jawa tuh yang masuk tuh. Oppo, Lenovo, ya kan? Vivo, Mito. Semua tahun 94 ini karena kita bandel seperti itu dihukum sama si teman-teman dari senior Padiangan. Parodi mah belum tahu bahwa parodi itu adalah seni. Jadi mereka selalu ngomongnya gini, lu mah cuma niru doang, cuma ganti-ganti gitu. Padahal itu adalah seninya. Setelah saya lihat-lihat potensi-potensinya yang ada, kepilihlah yang namanya anak-anak Project Pop itu. Yang cocok bermain kita seperti apa? Jangan dengan kondisi yang kecil-kecil kita ngambil permainan yang kayak misalnya umpan-umpan dari sayap misalnya. Kan sayap udah ada, Kentucky udah bisa. Ya. Ini aja Pak ya, kayak ujung asi yang udah lemes Pak. Enggak lah, ini namanya jeruk keriput ini. Dia jadi jeruknya emang keriput. Makan sama kulitnya Bu, mandarin. Mana enak dari mana? Coba, bener. Iya, iya ini mandarin begitu. Kalau ini enggak dikupas. Iya, kalau iya kalau ini sih enggak. Langsung karena kan si kulitnya. kulitnya ini yang justru banyak vitaminnya. Jadi nggak terlalu asam. Coba aja deh Bu. Biar nggak asam gitu. Loh, kalau baru tahu sih aneh. Dia mah jarang Emang Pak. gitu. Jarang makan Jadi buah, si Pak. itunya si kulitnya ini yang punya Ya kan? yang emang benar. Hah? Asam sihnya lo pahit. Kan jeruk bukan daun paya. Iya. Tapi kulit bisa dibuka ternyata tuh Bang tuh. Iya bisa Bisa, tapi kulitnya itu Bener. ya kan aku bilang kulitnya itu yang mengandung Mengandung apa? kotoran. Sini aja sini nih. Bukan ada niat ya kalau kayak gini ya Kang ya. Ya enggak dong. Kang Denny nggak niat jahil sama lo. Dari muda berarti Kang Denny udah terkenal ya berarti. Oh iya. Enggak. Pernah bareng satu stasiun. Iya, Cuman saya mau ke Malang, mau ke stasiun TV. Iya, Perjalanan ini lama banget gua sama Komeng. Kalau roadshow bareng, ya itu dia makanya bukan cuma artis karena lebih tua, kadang jagain. Kadang jagain artis juga. Nah sedangkan keamanan kadang-kadang moto-moto. Dijagain dompetnya hilang. Itu kalau jumpa fan. Ya di Surabaya kita kayak bertiga tuh kita ya. Satu lagi tuh enggak berempat dong. Ada Septian ya kalau nggak salah. Saya sama Septian, Pak Jojo namanya Adi Bin Slamet. Iya. Ya itu pokoknya tapi yang begaul Kan dua-dua tuh Pak. Iya, pokoknya tapi yang barengan tuh biasanya aku, Septian, Adi Bing Slamet sama Komeng berempat itu. Temennya tuh ya. Bergaulnya. Seperti itu perjalanan waktu dulu lah, zaman-zaman dulu pasti. Waktu dulu tuh ya TV ya Indosiar baru muncul ya, udah mulai sih Indosiar waktu itu. Tapi yang kuatnya itu masih SCTV sama RCTI. Berapa tahun Kang? Dulu mah sering Pak ya jumpa fan gitu Pak Iya. kemana gitu ya. Dulu hampir sebulan sekali Pak ya. Jalan. Kan nggak kayak sekarang di mana aja kita bisa nongol. Jadi orang kalau ngelihat jadi demen Pak ya. Ya karena kan waktu dulu medsosnya juga belum terlalu ini dong. Iya. Sekarang tuh medsos tuh yang sekarang salah satunya 2023 itu TV akan mulai turun. Oh ditaruh nggak di meja lagi?
Enggak dong, bukannya maksudnya di bawah lantai. Jadi nanti tuh TV, karena makanya tahun 2022 ini kalau nggak salah November harus sudah mulai digital semuanya. Era digital. Karena dengan era digital sebenarnya harusnya udah terlambat, harusnya era digital kita sebelumnya, sehingga ketahuan tuh kalau misalnya acara bagus atau enggak itu si penontonnya udah kayak di YouTube. Jadi masuk, keluarnya tuh udah ketahuan. Detik berapa, penontonnya berapa, jumlahnya semuanya. Jadi ketahuan. Nah yang jadi permasalahan kan yang jadi survei riset Indonesia atau SC Nielsen itu jadi nggak kepake akhirnya. Tapi kan itu hanya di kota-kota besar aja Pak kalau menurut saya. Ya, Indonesia kayaknya belum Pak ya. Di kita untuk digital nanti tuh ya sama aja Meng, semuanya masuk. Karena kalau udah mulai siapa? Si Udin. Bukan internet semua ya udah jalan semuanya. Kita kalau internetnya kita udah jalan semuanya, terus manteng bener kayak gitu, baru yang namanya daring sendiri tidak akan menemui kesulitan terlalu banyak, walaupun ada efeknya. Kayak sekarang aja kan Pak, ada saya kemarin main-main kayak ke kampus itu Pak UI. Kan katanya daring, belajar dari rumah Pak. Iya. Itu kalau yang rumah-rumah Indonesia Timur kayak masih Papua masih belum begitu. Nah, akhirnya dia pada tetap di UI di mesnya Pak. Iya, emang. Karena memang sulit juga. Jadi belum belum bisa semua menurut saya Pak. Jangankan untuk masalah internet, Meng. Untuk yang namanya fasilitas pendidikan aja semuanya itu tidak sama. Makanya seharusnya tuh tidak ada yang namanya SMA favorit. Nggak ada tuh SMA favorit ini nggak ada. Itu karena waktu dulu tuh sistemnya untuk guru-guru yang bagus ditempatin di tempat yang kasarnya mah kalau sekarang pejabat tuh di tempat yang basah, misalnya seperti itu. Iya kan kayak tadi Bapak SMA-nya kebanjiran. Sebenarnya kan favorit itu bukan karena bayangan orang kan bentuk pelajarannya juga beda, Pak. Tapi kan karena biasanya anak-anak orang kaya kan gitu, Pak. Iya kayak gitu. Tempatnya juga enak, biasanya gitu. Iya, seperti itu. Ya sekarang kan cuman Bapak aja mungkin di sekolah lain nggak ada yang nerima Bapak kan. Jadi ada sekolah di situ kali kan. Apa emang Bapak demen becek-becekan? Saya juga nggak tahu. Ya kan? Iya. Nah enggak, tadi soalnya favorit yang dimasalahin. Emang bener sih. Tapi Bapak semangat. Itu sekolah dari tahun dulu emang udah. Tapi emang iya sampai sekarang. Berarti ada satu hal yang sebenarnya dibiarkan. Nggak pindah itu Pak. Makanya nggak, seharusnya kan udah. Makanya kemarin semenjak kalau nggak salah baru kemarin ini ada yang namanya apa? Di semen dibenerin lah aliran Citarum itu dibenerin. Itu yang jadi mulai dari pendangkalan dibenerin, terus masyarakatnya juga. Iya, si masyarakatnya juga sendiri tidak membuang sampah. Iya itu. Iya, kita dengerin dong. Ya Pak ya, kena getah, dangkal jadi iya, dangkal. Tuh. Iya. Pendangkalan kan iya, dikerok, kenapa jadi? Dikerok emang masuk angin ini kena makan nih kita nih. Terus kena baju dangkal. Iya, dangkal. Disebutnya dangkal. Bukan ya? Bukan. Lu gimana sih? Kemana sih orangnya? Ntar belain ntar kagak ya. Maksudnya dangkal tuh pendangkalan karena kan dia setiap itu tuh ngambil bawa pasir atau seperti apa, jadi makin lama makin dangkal, Meng. Jadi airnya tetap meluap, sementara yang namanya kapasitas air tetap terus. Ini yang jadi permasalahannya, kenapa tidak berhasil? Kan tahu itu Bapak. Ngomong ke sana dong. Loh, kok ngomong ke saya? Bukan, maksudnya tuh ini saya bukan berkeluh kesah, karena sekarang saya nggak ngerasain. Tapi kan banyak saudara-saudara saya di sana juga yang merasakan hal seperti itu. Seharusnya kan tiap tahun mereka nggak harus kebanjiran seperti apa. Salah satu yang harus, ya maksudnya tuh ada pembangunan lah ke arah sana. Yang sekarang ini udah mulai bersatu tuh semuanya mau membangun si Citarum itu dibenerin semuanya. Jadi ada di beberapa tempat itu dia nanam pohon-pohonnya itu sendiri di air namanya das. Daerah aliran sungai itu mereka menanam pohonnya tuh yang palawija. Palawija itu kan akarnya nggak ngiket tanah dia. Itu yang harusnya tuh ditanamnya tuh adalah pohon-pohon seperti kopi yang akarnya kuat-kuat sehingga tidak terjadi pendangkalan. Nah, nahan si tanahnya itu sendiri. Seharusnya yang seperti itu. Nah, itu sebenarnya pemahaman seperti apa yang kita harus berikan kepada masyarakat setempat. Nah, itu adalah pemerintah kerjanya untuk memberikan juga mereka. Karena itu bukan tanahnya mereka, kerjasama sama mereka. Jadi kerjasama dengan masyarakat di sana. Nanemin apalah seperti itu supaya juga
sama-sama menjaga aliran si sungainya tetap bersih seperti itu. Bapak udah ngomong ke sono kayak gini. Nih yang ngomong kayak gini ke saya. Belum pernah. Sono loh, Iya. kadang juga sih. Orang nih didengar kan? Iya harusnya Dengar sih. mana? Harus ditonton kali. Iya, ada yang nonton. Tapi Oke. ya itu yang kesadaran-kesadaran masyarakatnya itu, maksudnya tuh selama ini gue tuh selalu berharap bahwa yang namanya sekarang kan baru kerasanya sekarang kan, yang namanya nanti tuh pilpres, pilkada seperti itu tuh seharusnya dia bukan hanya berbicara tentang ekonomi rakyat supaya bisa maju seperti itu, tetapi salah satunya adalah menjaga bagaimana yang namanya ekosistem untuk kelangsungan yang hidup masyarakat itu, menjaga si alam masing-masing sehingga Vetivera nggak terlalu sibuk ngurusin alam. Sekarang Alam kan main sama Bang Ju tuh Pak saya lihat. iya. Nembakin burung tuh saya lihat. Saya lihat sih Ju, kenapa Alam ngobrol sama Ju dekat? Karena si Ju kan tampangnya kayak dukun. Dia makanya dia dukun. Nah ini yang harusnya juga berbicara mengenai lingkungan hidup. Itu yang jarang sekali pilkada itu saya melihat yang namanya tokoh-tokoh masyarakat berbicara tentang lingkungan hidup. Nah yang kita rasakan sekarang apa? Ya hari ini. Iya. Lihat bencananya di mana-mana. Ya. Padahal sebenarnya yang namanya pemetaan Bapak yang benar ya Bapak? bener ya ini ya. Ya benar Bapak benar. Biasanya orang tuh pilkada tuh Pak ya. Enggak cuma kayak ngomongin masa nggak ngasih beras, ngasih apa? yang kayak begitu yang sesaat. Itu. Padahal yang kita kan hidup itu harus punya makom, kita harus naik. Jadi kalau di istilah teman-teman aku ya di Project P ini sebenarnya gini. Kalau mau maju itu kesuksesan seseorang di antara kita teman-teman aku tuh bukan berapa harta yang dia kumpulin. Tetapi bagaimana dia mendidik anak-anaknya menjadi lebih baik daripada dirinya sendiri. Kata siapa itu Pak? Kata Pak Jarwo. Enggak, kan Project P ada 7 orang. Iya. Itu Maksudnya? kesepakatan kita bersama. Maksudnya salah satunya saya mendorong untuk teman-teman seperti itu. Jadi sekarang ini bersaing di antara anak-anaknya. Lalu didik anak-anak lu yang jadi lebih baik seperti itu. Karena gini, Walaupun tidak dikumpulkan gitu Pak. tidak harus Kan dikumpulkan. kayak warkop kan dikumpulkan Iya, gitu kalau kan. mereka begitu ya. Iya, dia kalau ada- aku sih ada masing-masing mereka bagaimana Terus lihat mengembangkan. aja gitu anaknya Kita, Pak Denny ini gimana? Iya. Anaknya Pak ngedukungnya Ijul gimana seperti apa, gitu. Iya. Itu salah satu karena apa? Bukan karena anak-anak juga kadang-kadang menjadi cobaan kita juga ya. Kadang-kadang anak-anak pinter yang seperti itu bukan karena kita sebenarnya. Memang yang di atas juga memberikan kelebihan untuk si anak itu sendiri. Tetapi kalau pemahaman ini semuanya diterapkan di masyarakat Indonesia ya, di Harganas lah misalnya, hari gerakan keluarga lah, keluarga nasional semua. Semua keluarga punya pemikiran seperti ini. Itu dalam waktu 5 tahun ke depan sampai dengan 10 tahun itu negara kita pasti maju secara kualitasnya karena anak-anak yang hasilnya ini punya kualitas yang luar biasa, berbeda. Jadi ada peningkatan. Jadi antara berpergian dengan masakan harus digabungkan gitu Pak. Bepergian sama Tadi kan Bapak ngomongin kuali sama tas. Ya kan? Ini keinginan Bapak kan, apakah memang perut itu perlu? Gitu maksud Bapak. bukan kualitas itu adalah apa ya namanya, potensi yang bisa jauh lebih baik dibandingkan dengan yang ada kuantitas tuh dari banyak. Banyaknya. Kalau kualitas itu adalah dari quality itu apa ya namanya? Ya kualitas Pak, quality itu. Ya itu kualitas. Maksudnya kualitas itu Maksudnya dikit tapi jago gitu Pak. ya? Tuh, begitu. bahasa Sekarang dia kalau bayangkan kalau semuanya punya kualitas yang sangat luar biasa. Nah, ini yang jadi kedepannya 2030 itu ada yang namanya bonus demografi. Bonus demografi di saat ini tuh sekarang kita lagi. Bapak cuman mau menerapkannya kenapa harus malam? Loh kok malam sih? Itu 20-30. 23, bukan setengah 9. 20-30 itu bukan setengah 9. Tahun ke depan nih 20-30. Kan jauh Pak, kejauhan. Bukan kejauhan, memang demografi itu mulai dari sekarang nih. Jadi usia kerjanya kita, masyarakat Indonesia itu lebih banyak dibanding dengan usia-usia yang tidak produktifnya. Jadi usia produktifnya banyak, sementara sekarang ini saingannya kita bukan hanya bangsa kita sendiri, Meng. Siapa? Kita tuh bersaing dengan orang-orang luar. Sekarang kalau
kalau mau lihat orang Vietnam, bukan ke sono. Nggak takut. Ini nih, Takut orang luar. Takutnya kan orang luar pengen bersaing ya Bapak. Bukan ya? Oh, kan. Ini orang Vietnam. Vietnam. Beberapa orang sekarang udah ada ribuan orang Vietnam belajar bahasa Indonesia. Orang Kamboja belajar bahasa Indonesia untuk menjadi guru-guru di sini sebenarnya. Karena nanti tuh mereka dibuka tenaga kerja tuh kita bersaing bukan dengan negara, tetapi dengan orang-orang lain. Ini masuk yang dibilang pasar bebas gitu. Pasar bebas yang seperti itu, Meng. Jadi nanti mereka tuh masuk. Nah, kalau kita tidak membuat negara kita siap dengan hal tersebut, persaingan tersebut, yang terjadi adalah mental kita yang terus-terusan yang seperti itu. Jadi kita akhirnya jadi kuli di negara kita sendiri. Jadi kuli di negara kita sendiri. Karena kan juga banyak juga. Lah, sekarang kan mau tidak mau, setiap modal asing yang masuk ke sini sekarang, dia kan bawa tenaga kerjanya mereka juga, beberapa. Iya. Walaupun sekarang masih ada dalam tenaga kerjanya harus yang levelnya di manajer, misalnya seperti itu. Suatu saat mungkin saja perjanjiannya, gue mau masukin investor jadi investasi dengan harga seperti itu, tapi gue mau masukin juga tenaga kerja gue karena juga kelebihan di sini. Itu kan bisa terjadi persaingannya. Nah ini yang membahayakan sebenarnya. Kita harus mempersiapkan si generasi muda kita itu, yaitu salah satunya adalah dengan tanggung jawab kita mendidik anak kita itu menjadi lebih baik dibanding dengan diri kita sendiri. Nah itu tuh bukan hanya pendidikannya, tetapi akhlaknya, Meng. Karena akhlak tuh jadi dasar. Kenapa mesti Bapak ada ketidaksukaan sampai banding begitu? Kan dibanding. Bapak sendiri kan orang Bandung ya, Pak? Bapak gini, Bapak orang mana nih? Ngomongnya serius, enak banget ngomongnya. Saya tuh dibanding, ya. Maksudnya dibanding di gini, dibanding gua. Aduh. Dibandingkan dengan itu yang menjadi permasalahan. Makanya sekarang kita siapin anak-anak kita itu untuk paling tidak itu bukan hanya pendidikan itu bukan hanya harus pintar seperti apa, tetapi dia punya menguasai atau spesialisasinya dia di seperti apa. Nah itu yang kita dorong. Sekarang ini masyarakat Indonesia terutama orang tua keinginannya tuh anaknya sekarang udah harus sekolah universitas. Itu memaksakan diri. Belum tentu dia punya minatnya justru menjadi masuk di universitas. Akhirnya yang terjadi sekolah, lihat aja bukan teman-teman ini ya. Ada yang lulusan pertanian. Wah, pertanian universitas hebat nih gitu. Kerjanya di mana? Di bank. Terus asuransi, misalnya seperti itu. Itu terjadi apa? Berarti dia tidak mengembangkan si ilmu itu sendiri. Akhirnya ya udahlah. Ya nggak bisa disalahin karena mereka bertahan untuk hidup juga. Nih Pak, sekarang di TV juga gitu. Kalau dulu sih zaman dulu Pak, Bapak kan ngerasain sendiri. Di TV banyak orang-orang yang berhubungan dengan kesenian. Bapak kayaknya ngeliatin buah mulu, saya takut ngambil lagi. Kan jauh lagi sih. Enggak. Nih, ambil. Iya kan Pak, apa yang Bapak bilang nih. Terus sudah kemarin TV udah jarang lagi orang yang kuliah di bidang seni Pak. Iya tadi tuh. Orang hukum jadi kreatif lawak Pak. Ya kan? Sarjana ekonomi megang kamera. Iya betul. Yang Bapak maksud kan tadi itu kan? Iya itu. Akhirnya kan tidak bisa mengembangkan secara maksimal. Itu apa tuh Pak? Apa karena lahan pekerjaan dia sudah tidak ada? Bukan, karena mereka bertahan hidup sebenarnya. Mereka juga sebenarnya inginnya dia di tempatnya berhubungan dengan ilmunya. Gitu. Tetapi karena kondisi yang mengharuskan dia untuk bertahan untuk hidup, ya yang penting dia gue bertahan untuk hidup aja. Seperti itu. Nah sekarang ini yang harus dibuat itu pemerintah itu menyediakan sarana-sarana pekerjaan itu untuk mengembangkan. Karena kalau misalnya LIPI nih harusnya orang yang ngomongnya. Sekali-sekali lu ketemu sama orang LIPI itu ya. Bapak orang mana? Saya ini orang Bintaro. LIPI jauh, masih jauh Pak dari LIPI. LIPI itu Meng, itu penelitiannya banyak dan hebat-hebat. Lah ngapain dia kok neliti mulu nggak diungkap, nggak diterapkan kayak? Itu dia, karena begitu banyaknya penelitian yang dikembangkan oleh LIPI itu, banyak juga yang sebenarnya bisa dikembangkan. Tetapi kalau udah masuk ke masalah politik, itu tuh mereka berebutan untuk membuat bahwa ini gue yang buat. Ini gue yang buat. Waktu dulu tuh zaman-zamannya waktu dulu juga Pilpres sampai setiap presiden itu ngeluarin tuh jadi satu kebanggaan kalau misalnya presiden itu memegang yang namanya hasil panen. Oh iya Pak yang karena ada pengembangan tuh. Iya. Bibit anu gitu Pak. Gitu. Ada HS 234, ada insinyur. Nah, kayak begitu itu nama-namanya itu kan? dihubungkan dengan si nama-nama beliau. Jadi pengembangan gitu. Padahal sebenarnya itu kan pengembangan, hasil pengembangan karena memang yang dulunya panen bisa cuma 2 kali setahun, sekarang bisa 4 kali gitu. Tetapi banyak juga kan yang kejadian ternyata
si bibitnya itu begitu dipanen kopong, nggak ada apa-apanya yang seperti itu. Ini juga bermasalah. Kayak dengkul yang suka itu Pak ya? Ya, kopong gitu. Kopong, kebanyakan dipakai. Diketok, kopong. Nah itu tuh pengembangan-pengembangan seperti itu yang sebenarnya harusnya dikembangkan. Kalau misalnya udah semua orang akan menghargai hal tersebut. Jadi setiap orang itu berjiwa sosial itu adalah ketika setiap ilmu itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi orang teknik itu ya dia tergantung sama orang-orang pertanian. Bapak termasuk tadi nggak sesuai nggak? Saya termasuk orang yang tidak sesuai. Bapak tetapi kan kuliahnya apa? Saya FISIP. Ya, iya. FISIP Parahyangan. Nah, berarti kayak jurnalis gitu Pak ya? Kalau FISIP lebih ke politik. Kalau itu yang ilmu sosial, ilmu politik ya Bapak? Karena ada yang FISIP, yang ada di bawahnya ada ilmu komunikasinya, ada itu juga. Kalau menurut saya sesuai Pak, karena komedi itu kan memerlukan strategi dan politik. Sebenarnya kalau komedi itu ya adalah pemahaman, Meng. Kadang-kadang kita kalau ngomong masalah komedi adalah bagaimana kita memahami situasi. Jadi ada yang namanya komedi cerdas itu bukan... Maaf nih nggak keganggu ya? Udah. Nggak apa-apa ya Pak? Nggak, saya kan dari tadi ngobrol sama Bapak. Takutnya kan apa Bapak nggak mau istirahat gitu. Ini udah pembukaan 3. Tapi barusan saya lihat, penutupan 4. Jadi gimana ntar buka ntar tutup? Bapak perut apa pintu air? Ini udah pongpet lagi nih, ya. Pongpet 1. Pemahaman apa nih? Ya pemahamannya seperti ini gini. Kalau misalnya kita tuh 40 teman-teman yang 40 di P Project itu rata-rata mereka tuh pokoknya kalau nggak lulus tuh kita ada istilahnya tuh di anjing-anjing, Meng. Nggak lulus. Jadi kalau di kuliah apa nggak lulus? Nggak lulus di kuliah. Oh. Jadi lu masuk di P Project atau waktu dulu zaman di Padiangan lu tetap harus lulus. Karena tujuan utama lu tuh adalah lulus sarjana, bukan untuk jadi penghibur gitu seperti itu. Jadi kalau nggak lulus lu di anjing-anjing, lu orang goblok lu gini-gini, dihina lah pokoknya habis-habisan. Ada pada saat itu memang ada. Ada yang tidak lulus. Ada yang nggak lulus juga. Yang harus ngulang deh gitu ya. Akhirnya kan tapi keseringan mungkin ya sih. Jadi teman-teman itu di anjing-anjing keseringan. Jadi anjing beneran. Iya. Jadi makanya nggak boleh. Ntar saya ke Bandung saya lihat yang mana mirip anjing. Nah itu tuh, jadi kalau di kita tetap kamu harus lulus seperti itu. Tetapi ternyata perkembangannya lain. Teman-teman ini kita mau khusus bekerja di dunia hiburan seperti itu dengan satu ini maksudnya tuh bahwa dunia hiburan itu cakupannya ternyata luas. Kita tuh mau menembus yang namanya segala media. Jadi akhirnya waktu dulu P Project itu melahirkan yang namanya kita bikin komik. Kita bikin komik. Itu terakhir Pak tuh. Namanya Cylinder. Cylinder itu dilukis sama si Pidi. Yang buat cerita juga si Pidi. Pidi baik tuh. Pidi terus kita bikin juga. Nulis Dilan si Pidi itu. Terus suka ceramah juga kata di luar Pak. Kalau ceramah enggak dia. Cuman dia ngasih motif kotor lah dia sebagai motif kotor. Bahasa kitanya menceramah deh Pak. Iya penceramah. Terus kita bikin TV juga, kita bikin rekaman juga, di panggung juga, radio juga. Nah, satu hal yang kita belum terlaksana yaitu dulu kita punya pemikiran untuk membuat yang namanya komedi by phone. Karena ide itu dapat dari waktu dulu ada sex by phone. Lah, seks bisa dijual, sex by phone gitu. Kenapa komedi nggak bisa dijual? Saya sudah dulu Pak, yang 0809 itu. Oh iya? Udah dulu. Dapat bulanannya sebenarnya hampir-hampir kayak YouTube tuh Pak tuh. Tergantung orang menelpon. Jadi bikin kayak gitu 5 menit, 3 menit. Udah ada dulu. Kalau ini aku mikirnya waktu tapi masih kalah sama Sek by Phone itu. Iya, Sek by Phone gitu. Tapi ternyata pas saya juga cobain tuh Sek by Phone gitu. Bapak telepon tuh. Telepon. Pulsa saya habis 30.000. Cuman dengerin haheo. Dia mah kagak ngomong apa-apa, ternyata kayaknya rekaman kalau bisa haheo. Gitu doang. Haheo. Itu satu kantor juga sama saya tuh Pak tuh. Tapi orangnya sih nggak ada yang cakep Pak. Iya. Satu kantor. Iya Pak, lain divisi deh gitu Pak. Iya, lain divisinya. Iya. Kapok saya Pak nggak mau nelpon lagi tuh. Pak Denny mungkin ketipu sama ibu-ibu yang di pojok itu kan. Mungkin. Ya itu si komedi by phone itu tuh ternyata saya ribet di masalah perjanjiannya waktu dulu. Karena tuh kita bikin 7 nomor kayak gitu untuk yang kalau masing-masing tuh bisa langsung berhubungan. Jadi dia langsung menelpon si orangnya kan. Yang saya harapkan itu berapa pulsanya itu tuh tergantung si lamanya mereka berkomunikasi.
Tetapi yang jadi masalah juga kan belum tentu kita bisa melucu, tetapi paling tidak keterdekatannya itu ada gitu. Seperti itu. Iya, antara si penyuka ya dengan fans si, itu dengan si itu dekat gitu. ya. Itu sebenarnya yang tidak terjadi seperti itu. Nah, akhirnya bahwa kita bisa ngembangin seperti itu, dan satu hal kita harus mempunyai satu bahwa punya misi untuk mau lewat. Bukan misi permisi kalau itu. Misi itu ada yang paling tidak kamu mendidik si masyarakat itu benar gitu. Makanya lagu-lagu kita kan banyak yang seperti antrilah di loket, bagaimana kita berhemat seperti itu, terus jangan mencontek, terus bagaimana kita apresiasi terhadap guru, ada lagunya Ku Ingin Jadi Guru. Itu Ku Ingin Jadi Guru aja sampai sekarang tuh masih relevan tuh. Enggak dong. Iya. Enggak, kan sekarang daring, Pak. Iya, daring. Iya. Duraring sekarang tuh banyakannya. Itu masih sampai sekarang masih juga relevan dengan kondisi-kondisi yang sekarang. Nah, itu yang kita pengen kembangkan kepada masyarakat, terutama sebenarnya kayak teman-teman itu adalah satu bukti bahwa itu jejaknya kita untuk si anak-anak kita sebenarnya, supaya mereka punya apresiasi juga terhadap orang tuanya. Bapak tuh pernah gini gitu. Ya, ini yang Bapak buat untuk seperti itu. Kalau kamu misalnya bisa itu Bapak ngomong ke anaknya tetangga, anak tetangga. Ya anak gua dong. Ngapain? Usah. Oke, Pak. Jadi banyak sekali Bapak walaupun bicaranya ke sono kemari orang nyasar. Tapi itu daging semua, Bu. Ya. Mudah-mudahan semua di rumah dan kita juga nggak ngerti. Ya benar. Ngerti dong. Lah kalau ngerti repot gitu, Bu. Kok repot? Ya repot. Nggak ada apa nih buat Bapak nih, ya kan? Apaan? Ya. Kita pulang naik apa? Lu mobil jangan dikasih ke gua dong. Jangan berlebihan lu. Emang begitu, Pak, dia orang. Tapi Meng, sekarang ini orang-orang membuat konten itu gila-gilaan juga. Karena mereka berpikiran bahwa dengan memberikan sesuatu hal yang jadi makanya aneh-aneh. Tetapi akhirnya apa yang dikatakan oleh Rudi, bukan oleh Ustadz Abdul Somad. Boleh kalian membuat konten seperti apa, tapi jangan berbohong. Begitu. Ya? Iya kan? Lawakan ya? Gitu, Pak ya? Iya itu. Lawakan juga sama kayak gitu. Tapi konten juga sama. Jangan seperti itu. Jadi kan ada yang ngasih mobil ke orang, ternyata bukan. Itu tuh bukan, dia hanya demi konten. Itu ngeledek saya, Pak. Tadi kan memang bukan konten. Oh iya. Maksudnya kayak gitu. Iya. Ada yang kayak gitu. Jadi, kan dilihat. Bagaimana kalau misalnya ceng-cengan? Ceng-cengan itu kan salah satu budaya di antara kita. Kita nggak bisa ceng-cengan sama orang lain yang kita nggak kenal. Benar. Ya kan? Benar. Lah sama seperti kita ngomong, kalau di Bandung tuh ngomong anjing, berarti begitu dekatnya kita dengan dia itu. Sampai kita bisa mengatakan seperti itu. Gua sama orang lain nggak bisa gua ngomong anjing, dia pasti tersinggung. Jadi hal seperti itu adalah begitu dekatnya saya dengan teman-teman sehingga bisa mengeluarkan kata-kata tersebut. Itu memperlihatkan kepada orang-orang bahwa gua tuh dekat banget sama dia gitu. Dari logatnya kan apa ya? Artikulasinya beda. Beda. Kemana wae anjing? Gitu kan? Beda, iya beda dengan intonasinya. Makanya saya juga coba Bapak kesono ngomong anjing. Anjing. Itu mah Binan. Oh, Binan. Itu Binan ya. Menurut saya gimana ya, kata-kata sesuatu kata mungkin awalnya dari kata-kata yang kasar misalnya seperti dari anjing, tetapi anjay itu adalah salah satu ketika kita melihat sesuatu menjadi udah berubah artinya sendiri. Si anjay itu untuk anjay gitu karena kita melihat sesuatu yang keren nih gitu, misalnya seperti itu. Itu udah beda lagi. Ya manusia gede bagong kan kayak kan gitu. Kamu ngatain babi, Pak ya? Iya bukan, itu yang makanya kata aku enggak, itu tergantung, udah berbeda lagi artinya. Pak apa, Pak? Ini nama apa? Amalu biniat bukan? Iya benar, karena niatnya kita bukan untuk mengatakan hal seperti itu. Sama seperti waktu dulu yang namanya pupuk asalnya dari apa? Tai. Ya kan pupuk kerja dari tai, tetapi begitu udah jadi pupuk udah berguna dia. Udah bukan lagi ngomongin masalah tainya. Nah, anjay juga udah bukan masalah ngomongin anjingnya, tetapi pemaknaannya itu. Pupuk dari apa, Pak? Dari tai. Nah, saya makan dulu, Pak. Karena udah saling dekat nih, jadi iya. enak. Nggak ada gede-gedenya gitu. Ya itu, keterdekatan seperti itu memperlihatkan, namanya itu salah satunya adalah gaul. Tetapi kalau waktu dulu awalnya itu adalah
Nah ini yang jadi permasalahan lah karena kita kebiasaan. Pak udah habit. berisik Pak, udah sore Pak, berisik. Jadi habit itu. Ini apa nih? Enggak, itu buat ini tadi gambar, saya ngambil gambar bawa pulang. Oh bawa pulang lagi? Lu ngapain kalau gitu-gituan lu tuh? Nah, lu tuh bohong berarti. Lu bohong lu. Konten lu bohong, Meng. Konten tuh harus dikasih. Bapak mah kayak gajah. Ingat aja dendaman. Nah ini maksudnya apa, Meng? Lu udah buat kopi nih maksudnya? Enggak ada maksud apa-apa. Nah terus lu buat kopi tapi lu bukan ahlinya, lu ngapain? Iya kok ahlinya orang mau ngasih kok. Tapi enggak, ini lu ada gambar lu, Meng, di kopi ini. Lah ini kan konten saya mau. Ini konten. Oh. Iya, Bapak. Dijual tapi ini kopinya. Kagak, mana ada orang pada enggak pada ini. Oh, ya udah. Soalnya gue tahu banget lu di rumah lu banyak kucing. Gue takutnya, iya kan ada kopi itu kan ada kopi luwak. Kopi luwak. Kopi luwak kan dari, iya. Lu kopi kucing lu. Iya nyoba, dia kan suka eksperimen. Biji-biji kopi dikasih ke kucing, kotoran kucingnya, dia bersihin, terus diseduh. Mungkin kan asem, Meng. Ya itu kali Pak yang Robusta Arabica. Arabica dari mana? Kan Arabica asem, Pak. Iya asem, tapi bukan asem dari kotoran kucing, bukan. Dari apa? Ya kotorannya dari buah-buahannya itu dia. Kalau kopi kan tergantung dari... Cid, udah matiin Cid, berisik Cid. Ini baru ketemu orang Cid. Nggak ditanya, ngomong aja. Gak ada temen ngobrol Iya, kayaknya nih. Kucing aja pergi. Kucing pergi kan. Nah, gue mau tahu doang. Ini lu kopinya tahu nggak lu ngambilnya dari mana? Ini gue lihat lu Dari Garut, Pak. Arabica Garut. Dari Garut nih. Ini orang mau dikasih aja ngajak berantem. Tapi lu kan Yang lain mah nerima aja. Makasih ya, Meng ya. Ini mah kayak lu di mana-mana juga Bika tuh Ambon. Lu kenapa ngambil Bika dari Arab? Iya udah. Arabica. Pak, Arabica. Bika tuh Sukabumi. Itu kawin sama om saya. Bibi lu. Bika. Iya. Oh, ya lu ngomong dong. Lu lain kali jangan Arabica, kalau bisa lu Arab ngojai. Arab ngojai lebih bagus. Ya kita juga harus ngeliat bapak deh, Arab maklum. Ya udah. Bapak begitu orangnya. Udah matiin ya. Ya, mati. Ini makasih tapi ya. Iya. Makasih.